Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kita Bahas, jumpa lagi bersama saya Rian di channel Kita Bahas. Nah, ini video hari ini saya ingin bercerita lagi, melanjutkan tentang perlengkapan dari PLTS yang saya punya berkaitan dengan seringnya mati lampu di tempat saya, teman-teman. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, kalau di video-video sebelumnya PLTS saya itu panelnya 250 W. Hari ini teman-teman, di tempat saya itu listrik mati udah dari jam setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi sampai sekarang itu sudah jam setengah 4 sore. Jadi listrik itu belum menyala. Kami juga nggak tahu apa penyebabnya. Nah, trouble di mesin atau apa kami juga tidak tahu. Nah, ini saya udah di ruangan khusus PLTS saya. Teman-teman bisa lihat PLTS saya udah menyala dari jam 6 pagi tadi, teman-teman. Nah, saya pindahkan ke PLTS dulu. Nah, teman-teman, jadi seperti di video sebelumnya, tetap PLTS saya masih seperti ini, tidak ada tambahan, masih akinya tetap. Cuman yang saya tambah itu beberapa bulan yang lalu itu hanya di elko kapasitor saja. Jadi di elko kapasitor ini awalnya kan ada 2, jadi saya tambah dua lagi, jadinya 4. Nah, saya langsung konekkan ke inverternya sebagai antisipasi untuk beban kejut seperti itu. Nah, ini udah nyala dari tadi pagi, teman-teman, dari jam setengah 6 pagi sampai sekarang. Tadi untuk beban ya, kalau sekarang sih cuma nyalakan akses point dan modem 4G outdoor saja, yang video sebelumnya itu, dan router di bawah. Jadi router itu ada 2 dan akses point juga berarti ada 2. Nah, bebannya 20 watt. Nah, 20 watt saja. Inputnya dari matahari ini ada 47 watt. Berarti kita masih surplus ya, teman-teman. Untuk tegangan baterai ini sudah jam setengah 4 sore, ini jam setengah 4 di 13,4. Kalau di sini 13,3, tapi di LPD 13,4 ya, sekitaran itulah 13,4. Ini kondisi hari ini agak mendung, tapi masih bisa penuh gitu akinya. Dan seharian saya juga tadi mengkonekkan laptop untuk istri saya bekerja, dan sore tadi juga, dari siang sampai sore ini, sebelum video ini saya buat, saya juga mengkoneksikan laptop saya dan juga mengecas handphone. Jadi inilah ya, teman-teman, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa PLTS itu memang alangkah baiknya kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, boleh 48 volt, boleh 24 volt, atau yang paling miskin seperti sistem yang saya buat ini, sistem 12 volt juga boleh. Tidak masalah. Yang penting kita bisa mengkondisikan beban dari perlengkapan yang akan kita gunakan untuk PLTS. Seperti itu, teman-teman. Nah, alhamdulillahnya ya, kalau saya rasa seperti ini. Saya pindahkan dulu kameranya, teman-teman. Nah, alhamdulillahnya nih, teman-teman, dengan alat yang sederhana ini saja yang saya punya di tempat saya itu udah cukup begitu untuk rumah kami yang kecil ini. TV kami pakai 24 inch, TV LCD atau TV LED ya, Samsung 24 inch. Kemudian STB Android 1 buah dengan 12 watt ya, karena adaptornya 12 volt 1 ampere, 12 watt. TP-Link yang di bawah itu ada 2, yang 9 volt 0,6 ampere, berarti sekitar ya 5 watt lah. Itu kan kali 2 10. Nah, itu yang nyala. Kemudian laptop yang kami pakai itu
kalau laptop saya Asus, untuk wattnya 45 watt saat ngecas. Istri laptopnya Lenovo Core i5 yang ThinkPad itu ya kurang lebih lah 45 watt seperti itu. Namun pengecasan kami bergantian sih, jarang juga bersamaan seperti itu. Nah, jadi seandainya saya mengecas laptop 2, TV menyala, mengecas HP, kemudian akses point dan sebagainya nyala, tambah kipas angin, itu masih bisa dengan ketentuan pada siang hari mataharinya tidak terlalu mendung. Nah, kalau malam hari, tentunya karena malam hari kan tidak ada lagi pasokan dari matahari, teman-teman. Listrik hanya ada dihasilkan dari aki. Nah, aki ini dari aki merek RC Abad ini ya teman-teman, aki basah. Nah, pada kondisi malam hari, jadi kami memang menggunakan beban itu kami atur di bawah dari 100 watt. Nah, misalnya jika mati lampu pada malam hari, tentunya kami membatasi. Kami nyalakan biasanya anak-anak hanya menonton TV, laptop juga kami nyalakan salah satunya saja. Kemudian lampu semuanya menyala. Lampu itu total di rumah saya itu sekitar 60 watt untuk lampu LED ya. Lampu LED terus 55 sampai 60 watt, termasuk lampu di kamar mandi dan sebagainya. Lampu di teras, dan cukup menyala. Jadi saya pernah sampaikan tadi kemarin kan saya pernah sampaikan itu menyala pernah sampai jam 11 malam. Ada lagi pernah kejadian kemarin yang saya baru ingat, itu di malam takbiran, tiba-tiba itu di jam 10 malam jadi blank out total se-kabupaten tempat saya. Penyebabnya adalah kabel listrik PLN bawah tanah itu jebol karena bebannya over, jadi kabelnya gak mampu nampu pas malam takbiran jebol. Jadi saya dapat informasinya dari Facebook dan WhatsApp ya dari teman-teman yang bekerja di PLN mengabarkan terjadi gangguan blackout se-kabupaten. Itu matinya dari jam 10 malam itu sampai jam 8 pagi. Nah, itu yang saya ingat. Dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Nah, pada kasus itu, jadi kan matinya kan jam 10 malam. Jadi di rumah saya itu yang nyala hanya lampu, totalnya semua lampu menyala, dan akses point baik outdoor maupun indoor. Jadi total bebannya itu karena lampu di rumah saya itu sekitar 60 watt. 60 tambah sekitar 70 80 watt totalnya, itu masih bisa juga menyala sampai pagi. Bahkan sampai pagi saya ingat ketika saya bangun dari habis subuh ngecek masih di atas 12 volt. Kemudian saya biarkan sampai pagi, sampai terbit matahari lagi masih menyala. Nah, untuk penerangan masih menyala sampai pagi. Nah, itu dia. Jadi teman-teman, PLTS ini dikondisikan, kalau di tempat saya itu dikondisikan untuk keperluan saya itu sudah cukup ya. Apalagi hari ini kan, hari ini dari pagi jam setengah 6 pagi, setengah 6 pagi tadi mati lampu sampai sekarang. Nah, kondisinya PLTS saya pakai, beban menyala, ada laptop dan sebagainya, dan juga sambil mengecas. Alhamdulillah, syukurnya hari ini panas walaupun nggak terlalu kuat. Jadi tadi itu dapat watt peaknya kalau nggak salah itu aja berapa, kita lihat dulu. Nah teman-teman, ini kan watt meter yang masuk dari panel surya. Sekarang memang hanya bisa mampu menghasilkan 47,5 watt. Ini jam hampir jam 4 sore ya, 15.40. Nah, tadi siang itu ketika panas bisa mencapai 118,9 watt peak. 118,9 watt peak. Jadi hari ini yang bisa di cover
watt peak tertingginya ya segitu 180, berapa tadi kita tunggu dulu, 184,9 watt peak. Nah jadi ini panel surya 250 watt ya teman-teman. Nah, jadi bagi saya ya teman-teman, kalau teman-teman mungkin yang rumahnya sederhana seperti kami, TV LED 24 in, saya balikkan dulu kameranya. Nah mungkin bagi teman-teman yang mempunyai rumah sederhana seperti kami ya, yang hanya ingin menyalakan TV, kipas angin, ngecas handphone, ngecas laptop, nyalain lampu. Jadi PLTS 250 watt dan aki 100 ampere ini sudah cukup, kami rasa sudah cukup. Dan alhamdulillah dari keperluan yang kami jalani selama ini tidak pernah tekor dengan spesifikasi 250 watt peak panel surya dengan beban optimal di bawah 100 watt ya, continue di bawah 100 watt. Jadi tidak usah kita paksakan seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman video hari ini. Saya nggak tahu ini sudah sampai jam 4 sore, PLN juga belum menyala. Jadi perangkat PLTS kita ini, pembangkit listrik tenaga surya, akan tetap saya nyalakan. Seandainya malam ini pun masih blackout, masih belum menyala, juga ya kita biarkan sajalah sampai habis selama PLN belum menyala. Karena ketika saya rekam video ini teman-teman, di tempat saya itu ada dua provider, ada Telkomsel dan Indosat. Indosat udah hilang sinyalnya, udah nggak on. Kemungkinan di BTS udah kehabisan baterai. Seperti itu. Telkomsel masih, tapi sinyalnya udah nggak begitu lancar. Dari tengah hari tadi sampai sekarang, ketika pulang Jumatan saya coba, udah nggak begitu lancar sinyalnya. Untuk WiFi yang saya tembak di outdoor saya itu nggak bisa sekarang, karena kemarin malam kena petir di transmitternya, jadi nggak bisa. Jadi akses internet saya sekarang hanya menggunakan Telkomsel lah sementara. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.